Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi berjudul mengidentifikasi perilaku dan karakteristik peserta didik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Kamilia Salsabila, yang kedua ada Ajumaradi Azra, dan yang ketiga ada Katrunada Naimah. Materi pertama berjudul Hakikat Mengidentifikasi Perilaku dan Karakteristik Awal Siswa. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa bertujuan untuk menentukan materi apa yang harus diajarkan dan yang tidak perlu diajarkan dalam instruksional yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa merupakan proses untuk mengetahui perilaku yang dikuasai siswa sebelum mengikuti instruksional, bukan untuk menentukan perilaku prasyarat dalam rangka menyeleksi siswa sebelum mengikuti instruksional. Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem instruksional. Variabel ini didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas individu siswa. Aspek-aspek berkaitan dapat berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya. Karakteristik siswa akan amat berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pembelajaran, khususnya komponen-komponen strategi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik individu siswa. Materi yang kedua berjudul Teknik Mengidentifikasi Perilaku dan Karakteristik Awal Siswa. Perilaku awal siswa dapat diukur melalui tes awal, interview, atau cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara acak dengan distribusi perwakilan siswa representatif. Selanjutnya, Gardner mengemukakan bahwa identifikasi perilaku siswa dilakukan dengan memberi pretesting, yakni tes awal yang dilakukan sebelum dimulai pembelajaran yang dimaksudkan untuk menguji entry behavior atau kemampuan awal peserta didik berkenaan dengan tujuan pembelajaran tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Katrunada Naimah. Dipersilahkan. Manfaat mengidentifikasi perilaku dan karakter awal siswa. Hasil kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem instruksional yang sesuai untuk siswa. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, masalah heterogen siswa dalam kelas dapat diatasi, setidak-tidaknya banyak dikurangi. Dick dan Carey mengemukakan bahwa manfaat mengidentifikasi perilaku dari karakteristik awal peserta didik diantaranya yaitu membantu perancang pembelajaran atau guru mengidentifikasi dengan kegiatan menganalisis perilaku dan karakteristik awal peserta didik dalam pembelajaran, merupakan pendekatan yang menerima peserta didik apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan menganalisis perilaku dan karakteristik awal siswa merupakan proses untuk mengetahui perilaku yang dikuasai siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran, bukan untuk menentukan perilaku prasyarat dalam rangka menyeleksi siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Konsekuensi dari digunakannya cara ini adalah titik mulai suatu kegiatan pembelajaran tergantung kepada perilaku awal peserta didik. Jadi, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik dan lingkungan adalah bertujuan untuk menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu diajarkan dan perilaku yang harus diajarkan kepada peserta didik.
Perilaku yang akan diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan instruksional khusus atau TIK tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Azuma Radi Azra. Kemudian selanjutnya adalah langkah dan hasil identifikasi perilaku dengan karakteristik awal siswa. Ada beberapa poin dari penjelasan berikut. Yang pertama adalah kumpulkanlah data perilaku awal siswa dari orang-orang yang terdekat dan dapat menilai kemampuan populasi sasaran. Kemudian kumpulkanlah data perilaku awal siswa dari sampel siswa di samping data dari orang-orang yang dekat dengan sasaran. Diperlukan pula data dari sampel sasaran itu sendiri dengan bentuk self-report. Kemudian ada kumpulkan data perilaku awal siswa dengan menggunakan hasil observasi dan tes. Kemudian ada kumpulkanlah data karakteristik siswa tersebut dengan menggunakan kuesioner kepada siswa. Langkah berikutnya, analisislah hasil pengumpulan data butir 1 dan 2 atau butir 3 saja untuk menentukan perilaku awal yang telah dikuasai populasi sasaran. Selanjutnya, buatlah garis batas antar kedua kelompok perilaku tersebut pada bagian hasil analisis instruksional. Kemudian susunlah urutan perilaku yang ada di atas di garis atas batas untuk dijadikan pedoman dalam menentukan urutan materi pembelajaran. Dan terakhir, tafsirkanlah data tentang karakter siswa tersebut. Nah baik, kemudian kita berakhir pada kesimpulan dari presentasi ini. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa merupakan pendekatan yang menerima siswa apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan siswa tersebut yang bertujuan untuk menentukan garis batas antara siswa, antara perilaku yang tidak perlu diajarkan dan perilaku yang harus diajarkan kepada siswa atau peserta didik. Perilaku yang akan diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan instruksional khusus atau TIK itu. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pelaksana pendidik harus bisa mengetahui dan memahami karakteristik dari setiap peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Guru dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan metode dan media yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf, saya akhiri dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.